dipersembahkan oleh Bank BRI. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Sebelum saya kasih kesempatan Ibu untuk bertanya, kita akan mendengarkan sedikit Pak, masih ada surat dari ayat dari yang kita bahas. Iya. Mari kita lihat beberapa lagi. Jadi, setelah terbukti bahwa memang istrinya yang keliru, sang suami minta, udahlah, tidak usah perhatikan ini. Anggap tidak ada. Istrinya disuruh untuk bermohon ampun kepada Allah. Begini, wajar seseorang memaafkan orang yang bersalah. Tetapi pemaafan yang bersalah itu, kalau itu berkaitan dengan diri yang bersangkutan. Saya tidak bisa misalnya berkata begini, ada ibu yang maki Ineke, terus saya berkata, saya maafkan kamu. Saya nggak punya wewenang. Kalau dosa terhadap Tuhan, Tuhan yang berwewenang memaafkan. Kalau dosa terhadap manusia, Tuhan tidak memaafkan. Kecuali kalau yang bersangkutan memaafkan. Nah, jadi Yusuf bisa menuntut. Ya kan? Tapi oleh yang bersangkutan, oleh sang suami diminta, udahlah Yusuf, tidak usah kamu perhatikan dia. Diamkan saja. Pada istrinya, dia sebenarnya maafkan. Tetapi dalam konteks perselingkuhan ini, dia berdosa pada suaminya dan berdosa pada Tuhan. Ya kan? Maka apa yang terjadi, suaminya bisa maafkan karena dia terlalu cinta pada istrinya. Tapi sama Tuhan kamu harus minta maaf. Jadi beda kan? Jangan lantas memaafkan, udah enggak apa-apa itu. Dia tetap berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus memohon ampun. Jadi kalau ada dalam kehidupan sehari-hari ada yang terjadi semacam ini, tidak ada salahnya suami memaafkan istrinya sehingga dia tetap hidup rukun walaupun sudah terjadi perselingkuhan, atau istri tetap hidup rukun walaupun sudah terjadi perselingkuhan, tetapi ingat, itu tetap dosa di sisi Allah. Tetap dia harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu yang kita dapatkan dari sini. Itu sebabnya saya katakan bahwa sebenarnya kemarin tuh ada yang bertanya bahwa apa itu penguasa itu orang baik atau tidak. Kalau kita lihat ini, dia orang baik. Walaupun boleh jadi agamanya bukan agama yang dianut oleh Nabi Yusuf. Agama-agama itu tidak ada yang merestui perselingkuhan. Tidak ada yang merestui. Tetapi agama-agama itu selalu menganjurkan untuk memberi maaf orang yang bersalah. Saya kira itu yang saya ingin. Kita akan beri kesempatan ibu-ibu untuk bertanya ya Pak ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Ta'lim Al-Amanah. Nama saya Ibu Hajah Sumiyanti. Saya akan bertanya Pak Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ini disebutkan diberikan hikmah dan pengetahuan. Sedangkan di surat Al-Alaq diketahui mengajarkan pengetahuan. Apa perbedaan antara diberikan dan diajarkan dalam konteks ini? Terima kasih. Diberikan dan diajarkan. Ya, perbedaan antara diberi dan diajarkan. Bagus. Sesuatu yang diberi itu sesuatu yang sudah jadi saya beri. Saya beri Anda Quran. Ini ambil Quran. Saya berikan. Nah, tapi kalau saya ajarkan Quran sama enggak dengan saya beri Quran? Ya, beda. Pengajaran ada prosesnya. Pengajaran menuntut saya berulang-ulang untuk menyampaikan ajaran itu sampai
peserta didik saya yang saya ajar mengerti. Itu juga bedanya antara memberitahu dan mengajar. Ya kan? Adam diajar oleh Tuhan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Adam disuruh beritahu malaikat, nabihum bi asma'i. Beritahu dia. Kalau guru tidak berfungsi memberitahu. Ibu kota katakanlah ibu kota Indonesia itu Jakarta, ya. Ngerti dia, enggak ngerti dia, pokoknya saya udah beritahu. Tapi saya harus ajar. Kota Indonesia itu Jakarta, penduduknya ada sekian, ininya sekian, itu mengajar namanya. Jadi beda, Bu, ya? Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Hajah Kuntolawati dari Al-Amanah. Saya mau bertanya Pak Suhaib, Pak Quraisy Shihab, di beberapa terjemahan Al-Quran, kata hikmah sering yang diartikan dengan pengetahuan. Di ayat 22 ini, kedua kata itu disebutkan bersamaan. Mohon penjelasan tentang keduanya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hikmah, kita lihat dulu hikmah, kita lihat pengetahuan. Hikmah adalah kemampuan memahami sesuatu dan melaksanakannya. Dia faham, dia tahu, dan dia bisa laksanakan. Saya beri contoh. Setir mobil. Ada anak saya yang masih kecil, tahu ini setir namanya. Ini rem. Ini persneling. Dia tahu atau tidak? Dia punya ilmu atau tidak? Dia punya ilmu. Tapi dia tidak bisa mengamalkan. Dia tidak bisa setir. Cuma tahu. Banyak orang cuma tahu tapi tidak bisa amalkan. Nah, hikmah itu pengetahuan yang sifatnya ilmiah dan amal ilmu itu secara baik dan benar. Itu hikmah di situ. Nah, ilmu sebenarnya sudah masuk di hikmah, ya. Tetapi di sini ditekankan secara khusus ilmu apa itu? Ilmu itu adalah ilmu menafsirkan mimpi. Di sini Allah menjelaskan bahwa Nabi Yusuf itu kami anugerahi hikmah sehingga apa yang dia ketahui dia bisa amalkan. Ya toh, banyak itu pemimpin atau ahli hukum tahu hukum tapi dia tidak amalkan. Dia tidak punya hikmah. Nah, Yusuf tahu dan dia bisa menghindar dari yang buruk, mengamalkannya. Ilmu yang diberikan adalah ilmu menyangkut bagaimana menafsirkan mimpi itu. Saya kira itu. Jelas ya Bu ya. Baik, kita akan melanjutkan kembali. Pemirsa, setelah yang satu ini tetaplah bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Orang-orang yang bertakwa, bertakwa nih. Kalau mereka dirayu setan, disuruh marah, ya toh, setan kan yang suruh kita marah. Tazakkaru, dia lantas ingat. Tazakkaru, ingat Allah.